sendirian aja lo. Iya, iya. Lagi lihat-liatin brosur ya. Ya besok tuh buka pendaftaran kali ya. Iya gimana nih kamu mau pada daftar kemana? Kalau aku ke Bunga Bangsa sih. Aku juga. Aku juga. Bukannya udah dapat brosurnya tuh ada nggak tadi? Oh iya kamu ikut aja beasiswa Tim. Tahu ada beasiswanya. Oh, aku baru tahu. Kita sekarang aja nggak sih ke sana? Boleh yuk. Ayo sekalian aja kita daftar sekarang yuk. Iya. Buka kan? Buka. Yaudah yuk. Yuk. Selamat datang, ada yang bisa kami bantu? Oh iya kak, kami mau daftar di kampus ini. Kira-kira persyaratannya ada apa aja ya kak? Bisa dilihat dulu aja Kak brosurnya. Ngomong-ngomong dong sebentar. Mau tahu apa nak? Tentang ini, tentang beasiswa kuliah tuh. Kan aku dari dulu pengen buat kuliah. Kebetulan ada beasiswa tahu di sini. Bayarnya juga nggak terlalu mahal tuh. Ngomong dari mana nak? Kamu kan tahu hidup kita serba pas-pasan semuanya. Tapi kan ada beasiswa mah. Tetap aja kamu kuliah juga nanti juga kerjanya di dapur. Kuliah tetangga kita. Kuliah tinggi-tinggi S2 tapi tetap aja tuh kan nggak kerja. Percuma nggak usah lah. Buat apa? Biayanya dari mana? Dari beasiswa nanti aku tuh di sini daftar beasiswa. Jadi nanti Nggak ada usah, bantuannya. udah nggak usah lah. Buat apa lagian kuliah-kuliah juga? Tapi aku udah terlanjur daftar sama teman-teman aku dan sebenarnya aku tuh udah keterima mah. Udah nggak usah, batalin aja. Kamu tuh kenapa sih nggak nurut banget? Udah lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sebentar. Hai Ibu. Iya. Habis dari mana, Ini Bu? kebetulan mau ngasih oleh-oleh dari anak saya. Mari duduk dulu. Habis pulang. Pulang dari mana nanti? Dari itu Jakarta. Makasih ya. Bentar ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, kemarin Ya. anak saya daftar di Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Oh, Katanya anak ibu juga ikut daftar di sana. iya Bu, betul. Kemarin teh si Fatima tuh ya daftar di situ. Saya nggak tahu, saya bingung biayanya dari mana. Ibu kan tahu keluarga saya bagaimana pas-pasan. Dia udah nggak punya bapak, Bu. Saya bekerja untuk makan sehari-hari aja susah. Kenapa ya? Padahal aku pengen kuliah, aku dibolehin. Harusnya kan orang tua sebagai orang tua harus mendukung kita loh buat kuliah, buat pendidikan orang gitu. Apa enggak kayak kayak teman-teman sendiri gitu. Padahal kan ada beasiswa nggak harus.
nggak kayak laki-laki gitu Bu? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatimah. Ketidaksetaraan perempuan ini akibat dari dibatasinya akses perempuan untuk memperoleh pengetahuan sehingga perempuan menjadi bodoh. Sehingga cara satu-satunya adalah perempuan harus sekolah. Oh baik Bu, terima kasih jawabannya. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pekan depan ya. Gas, pulang. Buat aku gak? Ada duit? Utang aja ya? Pinjam yuk. Put, nggak istirahat? Enggak, kamu kenapa nggak istirahat? Aku lagi bingung sih, sebenarnya lagi banyak pikiran gitu, gabut aja istirahat. Pikiran kenapa? Aku tuh sebenarnya masuk sini, kuliah di sini tuh nggak diizinin sama orang tua, tapi aku yang maksa. Kenapa kamu balik beasiswa? Kebetulan aku udah daftar beasiswa, cuma tuh setiap pulang ke rumah tuh tetap aja orang tua aku tuh kayak nuntut aku buat berhenti kuliah, suruh kerja, suruh cari uang, suruh bantu di rumah gitu. Sedangkan aku juga pengen gitu kan, ngejar cita-cita aku juga pengen kan kayak orang-orang. Aku bisa kok tanpa ngerepotin orang tua, tapi orang tua aku tuh tetap nuntut aku gitu. Ya udah, kamu buktiin aja ke orang tua kamu kalau kamu tuh bisa tanpa merebut mereka. Kamu tuh harus yakin gitu. Kamu jangan banyak pikiran. Atau kalau enggak, kalau kamu mau cerita, kamu bisa cerita ke Bu Alia. Dia kan dosen di sekolah kita tuh. Mau aku temenin? Kayaknya enggak deh, nanti aku coba sendiri aja. Oke, semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Titip. Fatimah Moyasarah kan ya? Ya ibu, Ya gimana, ada apa kak? ibu saya izin cerita ya Bu tentang masalah di rumah saya ya Bu ya. Saya kan mahasiswa baru di universitas ini ya Bu ya. Saya tuh selalu kepikiran ini tuh saya yang egois atau gimana ya Bu ya. Saya sebenarnya nggak dibolehin kuliah Bu sama keluarga saya. Oh gitu. Teruntuk lagi dari mama saya, dia tuh nuntut saya buat membantu perekonomian keluarga karena saya juga kan punya adik yang harus dibantu ya Bu ya. Tapi saya maksa buat kuliah Bu gitu. Dan setiap saya pulang kuliah ataupun saya lagi di rumah nih, meskipun saya sudah bantu-bantu di rumah, tetap aja Bu saya tuh selalu kayak diungkit aja. Ngapain sih kamu kuliah? Ngapain sih kamu kuliah? Begini gitu. Sedangkan saya sendiri juga kan Bu punya cita-cita ya Bu ya. Jadi saya tuh mikir kayak ini saya terlalu egois ke orang tua atau gimana gitu. Saya kan juga pengen Bu kayak orang-orang lain, kayak teman-teman saya tuh Bu. Teman-teman saya dia tuh ya kan nggak cuma saya Bu yang ekonominya sulit tapi kuliah Bu. Banyak juga kan, dan saya tuh mau ngebuktiin kalau misalkan saya tuh bisa gitu kayak teman-teman saya yang lain gitu kan. Mohon maaf sebelumnya saya tanya, kalau ayahmu itu masih ada atau enggak nih? Udah nggak ada Bu, jadi beliau udah lepas tanggungan. Kebetulan dari kecil orang tua saya cerai Bu, jadi dan cerainya juga udah nggak nafkahin tuh Bu. Jadi emang sebenarnya mama saya tuh banting tulang buat nyekolahin saya sampai di sekarang. Maksud orang tua saya tuh dia pengennya saya tuh bantu dia gitu, gantiin dia, tapi saya ini pengen kuliah dulu Bu. Kan gimana ya Bu, misalkan lulusan SMA emang bisa ya Bu kayak kerja dengan baik ya Bu kan. Kayak saya pengennya saya kuliah dulu, saya bantu perekonomian keluarga. Saya kuliah juga Bu, saya sambil kerja Bu, saya bantu orang tua. Saya juga kan dapat beasiswa Bu, kebetulan dari SMA-nya gitu kan. Tapi kenapa orang tua saya tuh kayak nggak bolehin saya buat kuliah?
Assalamualaikum. Salam. Mau aku pulang. Capek banget. Aku masuk ke kamar ya. Habis dari mana kamu? Kuliah. Kuliah lagi. Mama kan udah bilang, kita ini nggak punya uang. Hidup kita itu pas-pasan. Kan aku udah bilang, aku udah terlanjur daftar, Ma. Ya udah, kamu bisa batalin sekarang. Kan aku juga udah Baru pertama masuk. aku udah bilang, aku Apa? udah dapet beasiswa. Aku nggak. Ya udah bisa, kamu nggak usah kuliah. Mama mau cari uang dari mana? Kamu dapat beasiswa pun tetap bayar. Mama tuh nggak perlu ngeluarin uang. Aku tuh dapet beasiswa. Aku tuh kerja. Tetap aja. Untuk biaya hidup kita aja susah. Tapi kamu masih aja nggak nurut sama mama. Aku tetap bisa bantu Mama dengan hasil aku kerja. Mana hasil kamu selama ini? Mana? Ya kan bentar, sedikit-dikit, Mak. Nggak harus sekarang. Neraka kamu ngelawan mama. Ya Mama bisa ngertiin aku nggak sih? Kenapa sih Mama tuh nggak pernah ngertiin aku? Padahal aku sama sekali nggak pakai duit Mama. Kalau misalkan aku dituntut kayak gini terus, aku juga capek kali. Aku juga pengen kayak orang-orang. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Maaf, baru selesai. Kenapa? Mau
Seriusan lah? Beneran? Seriusan lah? Asal kamu bahagia, mama juga ikut bahagia. Makasih ya, Ma. Tanggal 19 Desember 1956 adalah hari penting dalam catatan sejarah hidup Ki Hajar. Pada hari itu, bertempat di Sitinggil, Yogyakarta, dilangsungkan upacara pemberian gelar kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Ki Hajar oleh Universitas Gadjah Mada. Menyaksikan perhatian yang sangat besar ini, tahulah kita bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penting, peristiwa nasional. Dalam pidatonya, Profesor Dr. Sarjito antara lain mengatakan bahwa pada hari-hari setengah abad lampau, gambaran yang beliau dapat tentang Ki Hajar adalah bagaikan Nayarana, pemuda senantiasa gembira hati, tangkas, tidak sepi humor. Dalam kata sambutannya, Ki Hajar antara lain mengemukakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya, yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, dan pantas bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.